Bapak membiarkan istri bapak keluar dari rumah kita, keluar dari rumah bapak dalam keadaan membuka aurat, dalam keadaan tidak menggunakan kerudung, maka bapak termasuk orang-orang yang dayus, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Anak kita mabuk kita biarkan, kita adalah orang-orang yang dayus, yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, orang saya kuat, panen tangan saya kuat, pakai kaki saya kuat, tapi tidak Allah gerakan kakinya ke tempat yang Allah muliakan, Allah tidak undang manusia itu. Berarti kaki ini, kaki kita yang kadang pakai sendal, kadang nggak pakai sendal, kadang sudah ada perpecahan antara dua suku di kaki tersebut. Itu adalah kaki-kaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu, kita bapak larang anak, main HP terus kamu. Ibunya gini online, TikTokan, TikTokan sampai ke gunung-gunung dia. Bu, jam 10 masih gini. Ya Allah ya Rabbana. Ibu-ibu atau burung hantu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas, ridho. Mudah-mudahan yang jawab salam dengan ikhlas lunas hutangnya. Jelas. Berarti kalau yang keras suaranya berarti itu banyak tenaganya. Banyak tenaganya. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalam ala ma fis sama ismuhu ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wal ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan syafaat beliau sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terhormat, yang saya muliakan, Ibu KTU yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Kepsek yang saya hormati, yang saya muliakan, Pak Ustadz, Ketua Panitia yang hadir di tempat ini, ibu-ibu, bapak, adik-adik, mudah-mudahan kita semua tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, beberapa hari ke belakang saya ditelepon sama Pak Kepsek. Kang Asep, isi acara di JMK 2 Maulid Nabi. Jam berapa? Saya bilang kan jam 9. Oh insya Allah, karena di PKS di KHL di sana acaranya ba'da zuhur jam 1. Jadi makanya saya tanya jam berapa? Jam 9. Insya Allah. Dijemputkah pakai mobil atau tidak? Tidak usah. Saya pakai motor lah kan. Pakai motor dari sana berangkat jam 7.
Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang penuh berkah ini. Masjid Baitus Salam. Baitus Salam itu apa? Artinya apa Baitus Salam? Nah, apa Baitus Salam itu? Adik-adik, Baitus Salam apa? Bait itu rumah. Salam keselamatan. Jadi rumah keselamatan. Kita berkumpul di rumah keselamatan untuk supaya hidup kita selamat. Apakah di masjid hidup kita selamat? Selamat. Allahi fid dini wa dunya wal akhirah. Masjid kehidupan kita selamat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pernah sering dengar perayaan peringatan Maulid Nabi, ada perayaan, ada peringatan. Perayaan itu yang tidak ada dibuat ada. Apakah badan pisang ini sehari-hari tidak ada di sini? Tidak, karena merayakan, makanya ada di sini. Telur-telur ini apa ada di sini? Tidak, karena merayakan, makanya ada di sini. Begitupun terpal yang dipasang, tenda yang dipasang, segala macam karena merayakan. Ada peringatan. Peringatan itu cukup. Tidak usah ada segala macam ini. Kalau hanya peringatan. Peringatan kita cukup, kita mengenang daripada kelahirannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara kita tentang Maulid Nabi. Maulid itu adalah kelahiran Nabi, kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dilahirkan pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, 12 Rabiul Awal itu adalah bukti tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahirlah sosok manusia mulia bernama Muhammad dari rahim seorang ibu yang bernama Siti Aminah. Siapa? Siti Aminah. Siti Aminah adalah ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya bernama Abdullah. Minimal kita tahu ayah dan ibunya Nabi siapa. Nabi punya ayah bernama Abdullah, punya ibu bernama Aminah, punya kakek bernama Abdul Muthalib. Sekali lagi, Nabi Muhammad punya ayah bernama Abdullah, punya ibu bernama Aminah, punya kakek bernama Abdul Muthalib, punya nenek bernama, neneknya siapa? Punya kakek harus punya nenek. Neneknya siapa? Kalau ada yang bisa jawab neneknya Nabi siapa, tak kasih satu ini. Siapa neneknya Nabi? Bawa pulang sekarang juga kalau tahu neneknya Nabi siapa. Ayo, ada yang tahu? Neneknya Nabi di dalam kitab, di dalam Maulid Al-Barzanji, dan juga dituliskan di dalam Sirah Nabawiyah, neneknya Nabi bernama Fatimah. Siapa? Catat, kalau nggak tahu catat. Udah mau otaknya lembut, nggak mau nyatat. Ya Allah ya Rabbana. Neneknya Nabi siapa? Fatimah. Nanti ada lagi dari keturunan Nabi ini, putri Nabi itu ada lagi namanya Fatimah. Nah, Fatimah yang ini, yang neneknya ini namanya juga Fatimah. Nah, sekali lagi nama ayahnya Nabi siapa? Abdullah. Cerita daripada Abdullah ini
Jadi Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah seseorang yang pekerjaannya adalah merawat sumur Zam-Zam. Nah, kalau orang yang berangkat dari Mekah haji atau umrah, dia suka bawa air Zam-Zam. Nah, itu dirawat oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib dia punya janji, punya nazar kepada Allah. Apa janjinya? Janjinya seperti ini. Apabila aku sudah tidak dikaruniai anak lagi, maka aku akan mengorbankan salah satu dari anakku untuk persembahan kepada Tuhan. Maka akan disembelih salah satu anaknya, kata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib anaknya berapa? Anaknya Abdul Muthalib itu 10. Berapa? 10. Ada di sini yang anaknya 10? Ada yang anaknya 10? 2 aja udah pusing. Apalagi 10? Katanya ya Allah ya Rabbana. 10 anaknya Abdul Muthalib. 10 anak Abdul Muthalib. Termasuk Hamzah, termasuk Abu Thalib, paman-pamannya Nabi, itulah daripada anak-anaknya Abdul Muthalib. Nah, setelah itu karena anaknya 10 nih, gitu kan? Setelah tidak dikaruniai anak lagi, Abdul Muthalib ini harus dikorbankan salah satu. Akhirnya dikocoklah diundi. Ibu pernah ikut arisan? Saya tanya, pernah ikut arisan? Nah, dikocok kayak arisan itu. 10 nama dikocok kayak arisan. Yang keluar siapa? Itulah yang disembelih. Nah, bukan yang dapat uang. Yang disembelih ini yang keluar. Nah, akhirnya dikocoklah 10 nama tersebut. Yang keluar adalah Abdullah. Berarti Abdullah yang harus disembelih. Abdullah itu ganteng, Bu. Ganteng. Gantengnya ini seperti bapak-bapak di sini lah. Bohong. Dan kepelian apa? Ganteng, paling pintar, paling rajin, dan paling disayangi oleh Abdul Muthalib. Anak yang paling ganteng, paling rajin, paling pintar harus disembelih. Jadi apa solusinya ini? Akhirnya bertanyalah Abdul Muthalib kepada orang pintar. Bertanya, bukan saya menganjurkan kepada orang pintar, ya. Tetapi pada saat itu kehidupannya memang seperti itu. Ditanyalah, bagaimana saya ini harus menyembelih anak yang saya sayangi? Kata orang pintar tersebut, ganti kocok undian Abdul. 1 nama Abdullah ditambah 10 ekor unta. 1 Abdullah, 10 ekor unta. Dikocok lagi, kocok. Keluarlah nama Abdullah lagi yang keluar. 10 tetap Abdullah yang keluar. Tambah lagi 10, jadi 20 unta. Dikocok lagi, yang keluar tetap Abdullah. Dikocok lagi, jadi 30, kocok lagi Abdullah. 40 Abdullah. Sampai 100 ekor unta barulah yang keluar nama unta. Maka dikorbankanlah 100 ekor unta untuk menebus Abdullah. Jadi pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwasanya aku ada seorang anak dari 2 ayah yang disembelih. 1 Abdullah yang diganti dengan 100 ekor unta. Yang kedua adalah Ismail alaihissalam yang mana diganti dengan seekor kambing. Harga 1 ekor unta pada zaman sekarang 1 ekor 30 juta. Kalau dikali 100 ekor unta berapa? 300 apa? 300.000. Berapa? Ini masalah duit biasanya cepat. 300 berapa? Sekian katanya. Gitu kan? Itu 100 ekor unta ditembus untuk menembus nyawa daripada Abdullah. Lalu Abdullah dinikahkanlah dengan seorang perempuan bernama Aminah. Setelah menikah bersama Aminah, Abdullah bertugas ke kota Madinah. Untuk apa? Karena di kota Madinah terdapat kebunnya Abdul Muthalib. Kebun apa itu? Bukan kebun sawit, kebun kurma.
Nah, jangan dikira Abdullah jadi apa panen sawit nanti. Nah, kebunnya yang diurus di Madinah itu adalah kebun kurma. Di sana Abdullah mengelola kebun kurma. Allah menakdirkan Abdullah tidak kembali ke Mekah. Wafat Abdullah, meninggal Abdullah ketika Nabi dikandung oleh Siti Aminah. Setelah itu, singkat saja kita ceritanya, Nabi Muhammad dilahirkan oleh Siti Aminah. Berarti lahirnya Nabi punya ayah atau tidak? Punya, Nabi sudah meninggal. Ayah Nabi sudah meninggal, dia dalam keadaan yatim. Setelah itu, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, ada beberapa peristiwa terjadi. Yang pertama, kata Sayyidah Aminah, ketika aku melahirkan anakku, ada secercah cahaya yang keluar dari tubuhku, sampai cahaya tersebut menyinari gedung-gedung di Syam, perumahan di Syam. Selanjutnya, ketika Nabi dilahirkan, 14 balkon istana di Persia hancur. Apalagi api majusi itu dia api yang tidak pernah padam, yang disembah oleh orang majusi. Tetapi ketika Nabi dilahirkan, api tersebut padam. Terus apa lagi? Gereja-gereja di Buhairah amblas ke tanah. Apalagi ketika Nabi dilahirkan, berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah hancur. Ketika ada keanehan seperti itu, cahaya dari rumah Siti Aminah terpancar ke atas, otomatis orang-orang kan berdiri. Cahaya apa itu? Bukan cahaya daripada pasar malam. Ketika ada cahaya itu, orang-orang berdiri. Cahaya apa itu? Maka ketika kita membaca berjanji, sering dilakukan mahalul qiyam, berdiri untuk memuji Nabi, kita dianjurkan untuk berdiri. Karena apa? Untuk memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa memuji Nabi? Bagaimana cara memuji Nabi? Bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana bersolawat? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bisa seperti itu? Gampang. Mau yang lebih panjang lagi? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ada berbeda-beda, tetapi tetap tujuannya untuk memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita membaca salawat kepada Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Karena udah tua, tapi tetap ikhlas. Itu dibawa, dicatat oleh malaikat. Ya Allah, Bapak Anu baca salawat, dicatat langsung dilaporkan kepada Allah. Yang rumah sebelahnya lagi beda lagi. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin. Nabiillah. Dicatat oleh malaikat, dibawa oleh malaikat menuju Allah, dicatat oleh Allah. Kita bersolawat kepada Nabi tidak sedikit pun menambah keagungan Nabi, tetapi supaya kita diakui menjadi umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilahirkanlah Nabi dari rahim Siti Aminah, disusui. Wanita yang pertama menyusui Nabi siapa? Wanita yang pertama menyusui Nabi Siti Aminah, kan emaknya. Siapa yang menyusui Nabi pertama? Siti Aminah. Siti Aminah yang menyusui Nabi. Setelah itu Siti Aminah barulah diberikan susuannya itu kepada Suwaibah al-Aslamiyah. Dari Suwaibah al-Aslamiyah disusui oleh Halimatus Sa'diyah.
Di Halimatus Sa'diyah itu sampai usia berapa? Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi, mengurus Nabi, merawat Nabi sampai usia 4 tahun. Halimatus Sa'diyah ini, Bu, dia bekerja sebagai ibu susu. Jadi dia dibayar oleh orang karena dia telah menyusui anak itu. Jadi di Arab di sana ada suatu perkampungan bernama Bani Sa'ad bin Bakar. Bani Sa'ad bin Bakar ini, perempuan-perempuannya itu dia bertugas bekerja sebagai ibu susu. Tugasnya menyusui anak-anak, menyusui bayi. Jadi ceritanya dari Bani Sa'ad bin Bakar ini jarak tempuhnya kurang lebih 160 km ke kota Mekah. Bersama rombongan-rombongannya yang bertugas untuk menyusui anak-anak di kota Mekah, mereka pergi ke kota Mekah mencari anak-anak bayi. Semua ibu-ibu sudah dapat bayi untuk disusui, kecuali Halimah, dan tidak ada yang mau menyusui Nabi Muhammad. Kenapa? Karena posisinya satu, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Yang kedua, termasuk golongan orang-orang miskin. Tidak ada yang mau menyusui Nabi. Tetapi Halimah Sa'diyah, dia berani membawa Rasulullah SAW hingga hidupnya berkah. Awalnya maaf sekali, beliau itu Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah itu dia punya bayi. Selain Nabi Muhammad, dia punya bayi lagi. Dia susui bayinya tersebut, tetapi selalu menangis. Kenapa? Karena dari payudaranya sudah tidak keluar air susu, sudah tua. Makanya bayinya itu menangis terus. Tetapi pas dibawa Nabi, diangkat, dibawa, disusui Nabi, tiba-tibanya dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali dari payudaranya mengeluarkan air susu, sehingga anak yang disusuinya bisa minum susu. Begitupun dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi sampai usia 4 tahun. Setelah usia 4 tahun dikembalikanlah Nabi kepada ibunya Siti Aminah ke kota Mekah. Setelah dikembalikan usia 6 tahun. 6 tahun daripada usia Nabi, Nabi dibawa oleh Siti Aminah untuk berziarah ke makam ayahnya, memperkenalkan, nak, inilah ayahmu, ini kuburan ayahmu, nak. Diperkenalkanlah oleh Siti Aminah kepada Abdullah. Setelah itu pergilah dan pulanglah dari Madinah menuju ke Mekah, tetapi ketika di perjalanan Siti Aminah jatuh sakit. Akhirnya takdir Allah, Siti Aminah wafat, meninggal dunia. Nabi Muhammad usia 6 tahun sudah dalam keadaan yatim piatu. Yatim piatu. Ada di sini yang 6 tahun yang sudah yatim piatu. Yatim piatu Nabi usia 6 tahun. Diurus siapa? Maka diasuhlah usia 6 tahun tersebut oleh kakeknya bernama Abdul Muthalib. Sampai usia berapa? Sampai usia 8 tahun 2 bulan 10 hari Abdul Muthalib meninggal. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, kakeknya meninggal. Maka Nabi diuruslah pada usia 8 tahun itu oleh pamannya bernama Abu Thalib. Nah, Abu Thalib dibawalah Nabi oleh Abu Thalib berdagang ke Syam. Dibawa Nabi oleh Abu Thalib dibawa berdagang ke Syam. Usia 12 tahun. 12 tahun berdagang tuh. 12 tahun. Berarti 12 tahun usia anak-anak SMP, ya. SMP 12 tahun. SD itu 6 tahun, ya 12 tahunan. SMP mau masuk SMP, udah berdagang ke Syam. Dagang Nabi ke Syam bersama Abu Thalib. Usia 15 tahun, 15 tahun perang. Perang, ikut perang.
namanya perang Fijar. Perang Fijar ini Nabi bertugas sebagai seseorang yang mengambil anak-anak panah untuk paman-pamannya. Jadi anak mereka perang tuh kan, pakai anak panah itu, pakai panah. Yang jatuh anak panahnya diambil sama Nabi, setelah diambil dipanahkan lagi oleh teman-temannya. Itulah tugas Nabi di perang pertamanya, namanya perang Fijar. Usia 25 tahun. Usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW kembali berdagang ke Syam dengan membawa dagangan daripada Siti Khadijah. Siti Khadijah ini usianya dia 40 tahun, tetapi kaya raya. Dia punya banyak dagangan dan dijual oleh pemuda-pemuda di Mekah tersebut. Setelah itu Nabi membawa dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam, ternyata dagangannya laku. Karena apa? Jujur. Kalau yang baik dikatakan baik, yang buruk dikatakan buruk. Ini bagaimana kain ini? Kain ini bagus seperti ini, seperti ini. Kain ini kurang bagus seperti ini. Dijelaskan secara detail. Itulah yang mengapa kejujuran Nabi membuat Siti Khadijah setelah pulang dari Syam, Nabi berdagang, pulang kembali ke Mekah. Setelah di Mekah, Siti Khadijah bertanya, siapa orang itu? Namanya Muhammad. Muhammad itu dari mana? Dari anu. Maka akhirnya Siti Khadijah jatuh cinta ceritanya. Siti Khadijah umur 40 tahun jatuh cinta kepada pemuda yang berusia 25 tahun. Ada yang di sini yang yang istrinya 40 tahun, suaminya 25 tahun? Nikah sama nenek-nenek. Ya Allah ya Rabbana. Nabi istrinya 40 tahun, nabinya waktu itu ketika itu usianya 25 tahun. Menikahlah Rasulullah SAW bersama Siti Khadijah. Usia 35 tahun, belum jadi nabi. Belum jadi rasul. Usia 35 tahun, Rasulullah Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin itu adalah orang yang terpercaya. Kenapa? Karena kejujurannya. Karena di Mekah itu ada Ka'bah. Bu, yang pernah ke Mekah atau yang pernah haji atau pernah umroh, di Mekah ada Ka'bah. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat panggilan untuk ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, direnovasi pas Nabi usia 35 tahun. Ketika itu kan dibongkar. Ada di situ ada batu hitam. Batu apa namanya batu hitam di Ka'bah? Hajar Aswad. Haji dan umroh itu ibu, bapak, itu adalah panggilan Allah. Kenapa panggilan Allah? Tidak setiap orang yang kaya diketuk hatinya untuk ibadah haji. Tidak setiap orang yang punya kebun sawit ribuan, ratusan ekar dia berangkat haji. Tidak. Karena ibadah haji adalah panggilan Allah. Ada orang yang susah hidupnya, tiba-tiba berangkat haji, tiba-tiba berangkat umroh. Karena ibadah umroh, ibadah haji adalah panggilan Allah. Begitupun dengan musola masjid ini yang melangkah ke masjid ini, kakinya adalah kaki ibu, kaki bapak, tangannya tangan ibu, tangan bapak, badannya badan ibu, badan bapak. Tapi siapa yang menggerakkan kaki-kaki kita dari rumah kita masing-masing ke tempat ini? Yang menggerakkan kaki kita ke tempat ini adalah Allah. Berarti Allah lah yang memilih kita. Oke, orang saya kuat, panen tangan saya kuat, pakai kaki saya kuat, tapi tidak Allah gerakan kakinya ke tempat yang Allah muliakan, Allah tidak undang manusia itu. Berarti kaki ini, kaki kita yang kadang pakai sendal, kadang nggak pakai sendal, kadang sudah ada perpecahan antara dua suku di kaki tersebut. Itu adalah kaki-kaki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin yang saya hormati. Nah, ketika renovasi Ka'bah tersebut, diambillah, disimpanlah
batu Hajar Aswad itu. Di Mekah itu ada 4 kabilah, ada 4 pemimpin. Ketika akan meletakkan batu Hajar Aswad kembali lagi ke tempatnya, maka mereka bingung siapa yang harus meletakkannya. Kalau ini diletakkan oleh satu yang ini protes. Yang ini protes. Maka mereka bersepakat, nanti yang meletakkannya siapa orang yang pertama kali masuk masjid, maka dialah yang harus meletakkannya. Dan Allah takdirkan Nabi Muhammad adalah orang yang pertama masuk masjid, maka dipilihlah Nabi Muhammad yang akan meletakkan batu. Apa kata Nabi? Nabi tidak egois, Nabi tidak asal ceplak. Nabi memerintahkan, Nabi mengambil ridanya, sorbannya, Nabi letakkan sorbannya, lalu meletakkan batu Hajar Aswad di atas sorbannya, sehingga karena sorban itu kan dia punya empat sisi, punya 4 penjuru. Setiap pemimpin memegang daripada ujung sorbannya, yang akhirnya semuanya bisa mengangkat batu tersebut. Lalu diletakkanlah oleh Nabi ke tempat Hajar Aswad tersebut. Maka disitulah Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Usia berapa? Usia 35 tahun. Lalu usia 40 tahun. 40 tahun, 38, 39, Nabi Muhammad sudah naik ke Gua Hiro. Udah naik ke atas bukit. Udah naik Nabi Muhammad ke atas bukit. Ketika di atas bukit tidak apa-apa, umur 38, umur 39 tidak menemukan apa-apa. Baru umur ke-40 Nabi dijumpai oleh malaikat Jibril membawa wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sampai ayat kelima. Itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia ke-40. Setelah usia 40 tahun, Nabi Muhammad berdakwah. Berdakwahnya itu 23 tahun. 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Madinah. Yang di Mekah, Rasulullah SAW usia 51 atau 52. Abu Thalib meninggal dunia dan Siti Khadijah pun meninggal dunia. 2 orang yang disayangi Nabi meninggal dunia, maka disebutlah di situ Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu pada usia 51 atau 52 pada usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia Nabi sampai berapa? Usia Nabi sampai 63 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi Muhammad, orang yang kita peringati pada hari ini, akhlaknya luar biasa, pengorbanannya luar biasa. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW dia akan berangkat sholat, tetapi di jalannya itu ada musuh Nabi, ada orang yang enggak suka sama Nabi. Maka ditunggulah oleh orang tersebut. Mana ini Muhammad? Kapan dia lewat? Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah meludahi Nabi. Setiap hari Nabi ketika mau sholat, laki-laki tersebut, orang tua tersebut meludahi Nabi. Jadi pas mau berangkat Nabi ke masjid, orang udah siap. Pas Nabi datang, diludahi. Wah! Besoknya lagi dan dikumpulkan itu liur. Diludahi lagi Nabi. Terus menerus setiap waktu sholat Nabi diludahi. Apakah Nabi membalas? Tidak. Apakah Nabi ludahi lagi? Tidak. Sampai akhirnya orang yang biasa meludahi Nabi lewat ke situ, kok nggak ada yang meludahi? Kemana orang ini? Ternyata orang itu sakit. Sakit yang biasa meludahi Nabi itu sakit. Dicari oleh Nabi, mana ini? Kangen ludahnya. Ya Allah ya Rabbana. Dicarilah, ternyata sakit. Pas diketuk pintunya, tok tok tok, mau berkunjung Nabi sama orang yang meludahi Nabi.
Bayangkan kita, jangankan mau ke masjid, mau apel lah, mau apel pagi, setiap mau apel, di jalan, di simpang, udah siap yang mudahi kita. Wah, dimudahi kita. Emosi nggak kita? Oh ya Allah ya Rabbana, apa nggak egrek melayang itu? Parang itu bisa melayang. Tapi Nabi tidak seperti itu. Datang, mana yang suka meludahi saya ini? Oh ternyata sakit. Diketok rumahnya. Siapa di luar? Saya Muhammad. Hei, mau ngapain kamu kesini? Mau balas dendam sama orang yang sakit. Tunggu saya sembuh. Bukan mau balas dendam, saya mau menjenguk. Saya kangen ludahmu itu. Ya Allah ya Rabbana. Iya, kalau misalkan dia lagi enggak empluk, kalau lagi empluk, ya Allah itu udah bercampur sama keju. Ya Allah ya Rabbana. Datang Nabi berjumpa dengan orang itu, dia doakan, akhirnya orang tersebut masuk Islam. Satu itu, akhlak Nabi tidak mudah dendam. Dihina, dicaci maki dia tidak mudah dendam. Terus apa lagi? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuapi seseorang yang buta. Orang buta. Orang buta itu disuapi oleh Nabi. Orang buta tersebut sudah tua. Maka ketika Nabi mau menyuapinya, Nabi lembutkan dulu makanan tersebut dengan mulut Nabi, lalu disuapkan kepada orang buta tersebut. Yang mana aneh bin ajaibnya, orang buta tersebut disuap oleh Nabi. Apa kata dia? Muhammad itu sesat, Muhammad itu jahat, Muhammad itu penyihir, Muhammad itu dukun. Padahal yang lagi menyuapi orang tersebut itulah Muhammad. Karena dia buta, maka nggak tahu orang tersebut terus menjelekan Nabi. Hari ini menjelekan Nabi, besoknya disuapi sama Nabi, dia menjelekan Nabi. Dia tidak tahu yang menyuapinya siapa. Besoknya menjelekan Nabi lagi, besok terus menjelek-jelekan Nabi. Tiba saatnya Rasulullah meninggal dunia, yang menyuapi Nabi, yang menyuapi orang buta tersebut adalah Abu Bakar. Ketika Abu Bakar akan menyuapi orang buta tersebut, dia kunyah dulu, dia suap orang buta tersebut. Apa kata orang buta tersebut? Ini bukan orang yang biasa menyuapiku. Beda kunyahannya, beda cara menyuapnya. Dia lembut, dia baik hati, dia sopan. Ini bukan yang biasa menyuapiku. Lalu kata Abu Bakar, kenapa engkau tahu? Iya, karena berbeda sekali. Lalu kata Abu Bakar, ketahuilah yang sehari-hari menyuapimu, yang sehari-hari engkau hina, yang sehari-hari menyuapi tanpa henti kepadamu, dialah yang sehari-hari engkau hina. Dia menyuapimu dan engkau hina orang yang sedang menyuapimu. Dialah Muhammad. Akhirnya orang buta tersebut menangis, orang buta tersebut masuk Islam. Itu perjuangan, itu akhlak Nabi. Apakah tidak ada penindasan pada saat itu? Banyak penindasan, perjuangan. Masya Allah, tabarakallah. Ibu tahu nama seseorang muadzin pertama bernama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini, bapak-bapak, ibu-ibu, karena kue sudah datang, silahkan dicicip dulu. Dicicip dulu, minumnya diminum dulu. Yang mau bakar rokoknya jangan malu. Bawa santai aja, dibakar rokoknya. Daripada ibu-ibu nakutin saya, gini-gini, takut saya. Silakan, bebas, slow, silakan. Nah, ada namanya Bilal bin Rabah. Dia itu muadzin pertama. Bilal bin Rabah ini, ibu, bapak, dia masuk Islam, dia dicobanya, diujinya, ditindis dengan sebongkah batu besar di atas perutnya, dibiarkan di padang pasir yang panas sekali, sehingga kulit-kulit daripada Bilal bin Rabah ini melepuh kulit Bilal bin Rabah ini.
tapi dia tidak sedikit pun menggoyahkan imannya, tidak keluar daripada agama Islam. Itu adalah perjuangan dari Bilal bin Rabah. Ada lagi keluarga Ammar bin Yasir. Keluarga Ammar bin Yasir ini dia 3 orang. Satu Ammar, yang kedua ayahnya bernama Yasir, yang ketiga Sumayyah. Sumayyah itu adalah ibunya Yasir, ibunya Ammar. Sumayyah ini posisinya sedang mengandung. Disiksa oleh Abu Jahal. Disiksanya bagaimana? Masya Allah, tabarakallah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Suaminya diikat di suatu tiang di padang pasir. Anaknya dicambuk. Istrinya yang sedang hamil dikubur di padang pasir. Suaminya tidak bisa bergerak sedikit pun melihat istrinya yang sedang disiksa. Akhirnya istrinya dikeluarkan dari padang pasir. Lalu setelah itu Sumayyah, maaf ibu, Sumayyah ini lagi mengandung anak, dan suaminya diikat. Disiksa Sumayyah penyiksaan oleh Abu Jahal. Apa yang disiksa? Maaf, Abu Jahal menusukkan tombak dari kemaluan depan tembus ke kemaluan belakang, hingga akhirnya Sumayyah, wanita pertama yang syahid di jalan Allah, itu adalah Sumayyah. Bagaimana nasib suaminya? Suaminya dicambuk hingga meninggal. Ammar bin Yasir yang hidup pada saat itu melihat sendiri ayahnya, melihat sendiri ibunya meninggal disiksa oleh Abu Jahal. Pertanyaannya, untuk apa mereka lakukan itu? Abu Bakar Ammar bin Yasir disiksa, Sumayyah disiksa, Bilal bin Rabah disiksa, agar agama Islam sampai kepada kita semua, agar anak-anak kita semua ini bisa ngaji, agar kita bisa tenang di musola, agar kita bisa tenang di masjid. Makanya mereka korbankan itu semua, korbankan hartanya, korbankan nyawanya, korbankan darahnya. Maka ibu-ibu, bapak yang kami hormati, ketenangan ini suri toladan yang harus kita ambil daripada hikmah Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meneladani segala bentuk cara hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya agenda di JMK 1 itu, di KHL itu punya agenda bersama ibu-ibu dan punya agenda bersama anak-anak. Agendanya apa? Hari Minggu majelis taklim, sorenya di peta 17. Sama, mereka juga pemanen, mereka juga kerja. Ada kadang-kalanya saya berangkat ke sana itu cuma 3 orang ibu-ibunya ngaji. Ada kadang-kalanya saya berangkat ke rayon A yang jauh, malam minggu itu ibu-ibunya cuma 2 orang. Pernah saya bilang, ibu-ibu, walaupun saya jauh dari sana datang ke sini, ibu-ibunya cuma 2 orang, tetap kita ngaji. Kecuali kalau misalkan ibu-ibunya 1 orang, jangan nanti dikira kita pacaran. Iya, kalau masih muda, nenek-nenek. Nah, sama anak-anak di sana ada juga agenda saya, gitu kan? Malam minggu itu bukan ke SP. Malam minggu majelis taklim jauh itu bu. Rayona itu kalau dari PKS di KHL itu jauh. Ketika kita berinteraksi masalah pendidikan, saya teringat daripada kisahnya Syekh Khalil Bangkalan. Bangkalan itu di Madura. Ada orang Madura di sini? Bugis semua ini. Kalau ibu-ibu tahu, orang ada di sana nama daerahnya di Bangkalan, Madura. Ada seorang waliullah
namanya Syekh Khalil. Syekh Khalil Bangkalan di Madura. Jadi apa? Syekh Khalil ini adalah ulama besar. Ada seorang ibu bawa anak kecil, anaknya ini dibawa, punya penyakit, dibawalah ke Syekh Khalil. Assalamualaikum Syekh, saya punya anak, ini anak saya, tapi dia punya penyakit. Penyakit apa? Dia kalau makan itu pasti harus sama gula. Makan apa harus sama gula. Bahkan dia bisa makan gula, gula aja dia makan. Enggak dia campur kopi, enggak dia campur susu, teh, enggak, gula aja dia makan. Maka apa? Minta tolong doakan anak saya ini supaya kebiasaan makan gulanya ini hilang. Maka apa yang dilakukan Syekh Khalil? Oke Bu, tunggu 3 hari. Ditunggu 3 hari. Setelah 3 hari datang lagi ibu-ibu itu bawa anaknya bawa. Ini anak saya. Oh iya Bu. Sini. Dibawakanlah air oleh Syekh Khalil. Dibawakan air oleh Syekh Khalil. Ini Bu, kasih minum anak ini. Didoakan oleh Syekh Khalil. Apa doanya? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Kasih minum nanti anaknya. Gitu aja doanya Syekh. Iya gitu aja. Coba silakan minum. Dites. Contoh minumnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh minumnya seperti ini. Gimana? Rasanya hambar. 3 kali. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan pulang. Pulanglah ibu itu sama anaknya. Setelah itu balik lagi, setelah 1 minggu balik lagi sama anaknya. Alhamdulillah Syekh. Sekarang tidak makan gula toh. Ya kopi, susu, teh, dan tidak makan gula yang berlebihan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ditanya sama santrinya. Karena punya pondok Syekh Khalil itu. Ditanya sama santrinya. Syekh, kenapa cuma bismillah aja doanya harus nunggu 3 hari? Kalau begitu saya pun bisa doa langsung bismillahirrahmanirrahim, maka diminum gitu kan. Kenapa harus nunggu 3 hari? Apa kata Syekh Khalil? Saya akan melarang anak tersebut makan gula. Berarti saya harus puasa dulu. Selama 3 hari 3 malam saya tidak boleh makan gula. Bagaimana rasanya ketika tidak makan gula selama 3 hari 3 malam? Baru saya bisa melarang anak itu untuk tidak makan gula. Harus saya dulu merasakan bagaimana rasanya tidak makan gula. Harus diri saya terlebih dahulu bagaimana sakitnya tidak makan gula. Baru saya larang anak tersebut untuk tidak makan gula. Maka dari itu lancar, tidak makan gula lagi. Apa pelajarannya? Kita ibu-ibu, kita bapak-bapak larang anak, main HP terus kamu. Ibunya gini online, TikTokan, TikTokan sampai ke gunung-gunung dia. Bu, jam 10 masih gini. Ya Allah ya Rabbana. Ibu-ibu atau burung hantu itu. Ya Allah. Kalau di sini nggak ada, kayaknya di sana, di dalam. Di sini mah intinya. Ya Allah ya Rabbana, mak joget TikTok. Ya Allah, nggak ingat umur. Ya Allah, saya mah nggak main TikTok, saya mah main Shopee. Bangkrut suaminya kayak gitu. Tiba-tiba COD lagi. Datang paket, harus ada paket katanya. Datang paket. Ya Allah ya Rabbana. Itu penyakit.
Nggak ada, katanya di sini jarang warung. Iya, warungnya sekarang di HP. Di HP itu makin pusing nggak apa-apa sekarang. Nggak ada di sini warung. HP-nya sekarang. HP-nya harus dibanting tuh. Ya Allah. Hei, kamu nonton TV terus. Emaknya punya jadwal sinetron. Ya Allah. Ya Allah. Kamu masih kecil, udah merokok, bapaknya merokok malah terus ke anaknya. Ya Allah, bisa kan larang? Nggak bisa. Harus dikasih contoh dulu. Harus kita yang kasih contoh. Madrasatul ula. Ibu adalah madrasah pertama. Ibu adalah sekolah pertama untuk anak-anaknya. Jadi maka saya titip, bapak-bapak, ibu-ibu punya anak, itu kalau bisa kita ajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah itu kita yang ajarkan sebagai ibu bapaknya. Kenapa? Karena surat Al-Fatihah ini sehari semalam dibaca 17 kali dalam sholat. Dan selama itu pahalanya mengalir kepada siapa yang pertama mengajarkan. Umur anak udah berapa tahun? Umurnya anak saya udah 20 tahun. Selama 20 tahun tersebut, selama balik dia katakan 15 tahun, 5 tahun dia balik, pahalanya mengalir kepada siapa? Pertama yang mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang mengajarkan Al-Fatihah, pahalanya terus mengalir. Maka harus dari mulut kita terlebih dahulu. Nggak bisa dari bapaknya, dari emaknya. Nggak bisa dari emaknya, kirim ke musola, kirim ke masjid, cari guru agama. Kalau sekiranya kita nggak bisa, biar orang lain yang mengajarkan. Ini mah udah kita nggak bisa, anaknya main HP terus. Bayangkan anak-anak sekarang umur 3 tahun, 4 tahun pegang HP, tahu si YouTube. Tontonan-tontonan itu tahu mereka sekarang. Ya Allah, dididik anak itu dari kecil, insya Allah tidak akan jauh beda dengan kebiasaan sejak kecilnya. Kalau di dalam kitab Akhlaqul Banin ada sebuah cerita, kalau misalkan kita mau meluruskan suatu pohon, harus diluruskan itu ketika dia masih kecil pohon tersebut. Biasa ditancap, diikat di pohon itu ketika kecil itu supaya apa? Tumbuhnya lurus. Ketika udah besar, dia ada bengkok mau diluruskan nggak bisa, patah. Ketika udah gede, hei nak, kamu pakai kerudung. Mama aja biasa nggak pakai kerudung susah, dibalikin gitu. Bapak-bapak yang tanggung jawab, bukan emaknya yang tanggung jawab, bapak-bapak. Ketika ijab kabul, saya terima nikahnya, kawinnya si Anu binti si Anu dengan mas kawin tunai. Seketika itu marahnya, dosanya ketika kita tidak membenarkan istrinya, atau kita punya anak, kita membiarkan anak kita memilih berbuat dosa, dosanya ditanggung suami. Karena itulah sifatnya namanya sifat dayus. Sifat dayus itu di dalam kitab Subul Iman bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menulis di pintu surga, apa tulisannya? Anti haramun ala dayus. Kamu haram dimasuki oleh orang-orang dayus. Siapa orang-orang dayus? Orang-orang dayus adalah orang-orang yang membiarkan keluarganya, membiarkan saudaranya berbuat maksiat, padahal dia mengetahui maksiat itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak membiarkan istri bapak keluar dari rumah kita, keluar dari rumah bapak dalam keadaan membuka aurat, dalam keadaan tidak menggunakan kerudung, maka bapak termasuk orang-orang yang dayus, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Anak kita mabuk, kita biarkan, kita adalah orang-orang yang dayus, yang mana diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Tugas bapak itu meluruskan. Istri mah harus taat sama suami. Ya Allah ya Rabbana. Nah, itu jadi harus dimulai dari dicontohkan oleh kita terlebih dahulu, baru kita bisa melarang orang. Bisa
menyuruh orang harus gini, harus gini, harus gini. Karena kalau kita cuma bisanya ngomong aja, harus gini nak, harus gitu nak, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, hanya nasihat saja. An-nasihatu sahlatun wal mushkilu huwa qubuluha li anna fi madahil muslim mahbubatun fil qalbi. Ibu bapak, nasihat itu gampang. Nasihat itu gampang. Yang susah itu menerima nasihat. Nasihat itu gampang. Orang kecil, anak kecil bisa, nasihat itu bisa. Ngomong aja bisa. Semua orang bisa ngomong dari saya di sini. Tapi yang paling susah adalah menerima nasihat. Apakah saya bisa menerima nasihat? Belum tentu. Ada kadang di hati itu, apa sih ngomong kayak gitu, gitu kan? Apa sih kayak gitu? Macam betul aja ngomong itu. Gitu kan? Yang susah itu menerima nasihat. Maka kalau orang bisa menerima nasihat, itulah orang yang paling hebat. Orang hebat yang orang yang bisa menerima nasihat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita itu orang yang muslim. Orang muslim itu sudah pasti, catat, sudah pasti akan masuk surga. Sudah pasti akan masuk surga. Itu Allah yang janji, Allah yang jamin. Tapi entah mungkin itu lewat dulu, nanti dicuci di neraka, gitu kan? Ini masuk surga nih, masuk surga. Masuk surga. Soalnya kayak gini. Iya, masuk surga. Pending dulu, pending, cuci dulu, bersihkan dulu, gitu kan? Bukan kalau misalkan habis kerja, yang nutup, yang nyamrot, yang panen, baju itu apa disimpan di lemari langsung? Di tempat cucian. Digosok dulu kita itu kan. Kalau ada getahnya mau direndam dulu gitu kan. Agak lama rendamnya, apalagi mungkin kalau misalkan, sekarang direndam. Terus nggak sempat nyuci hari ini, besok lagi, besoknya capek, besoknya lagi, baju direndam 4 hari 4 malam gitu. Ya Allah, ya Allah, supaya bersih. Ya Allah, begitupun kita mau masuk surga harus direndam dulu, direndam di neraka. Ya Allah, ya Rabbana. Jadi bagaimana? Dosa saya banyak, ini berarti saya masuk neraka lah kalau kayak gitu. Ya Allah, ya Rabbana. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini di Maulid ini, orang yang terus mengharapkan rahmat Allah, orang yang terus mengharapkan ridho Allah adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah. Orang alim, ustadz, kiai yang suka ceramah, yang suka khutbah, dia berdoa kepada Allah. Dan orang yang suka maksiat, yang suka judi segala macam, dia bertobat, dia berdoa kepada Allah. Yang paling dekat dan yang paling cepat dikabulkan adalah orang yang ahli maksiat. Dia bertobat, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia sedang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan pernah terputus daripada rahmat Allah. Sebagaimana banyaknya dosa kita. Kita dosa, kita seorang pemabuk, penjudi, tukang riba, tukang main, segala macam main. Apakah dosa saya masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Sekali kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tobatnya tobatan nasuha, tobatan nasuha, tobat dengan sadar pada diri bahwa kita tidak akan mengulangi dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Jangan jadi tobatnya tobat sambal. Udah tahu pedas, colek lagi. Pedas, lagi colek. Udah tahu salah, kerjakan lagi. Tapi susah. Sedikit-sedikit Pak, sedikit-sedikit Bu. Awalnya yang nggak biasa pakai kerudung, tiba-tiba keluar pakai kerudung. Dapat hidayah katanya. Sabar. Disebut soalim gitu kan. Bapak-bapak yang jarang ke masjid, jarang ke musola, tiba-tiba datang ke musola. Kayaknya ini aku diliatin sama orang. Kayaknya, padahal enggak. Perasaan aja, perasaan. Nanti diliatin orang, lalu perasaan. Diliatin orang segala macam.
Proses daripada air kopi menjadi air susu. Ketika air kopi, contoh kopi, akan diubah air kopi tersebut menjadi air susu dengan setetes-setetes dari air kopi dari air susu tersebut. Lama kelamaan air kopi yang ditetesi susu akan menjadi air kopi susu. Kopi susu dulu. Kopi susu dulu. Warna kopi susu enggak hitam, enggak putih. Begitupun dengan orang yang akan kembali kepada Allah, dia yang sadar kepada Allah, biasa. Soalim ibu, dapat hidayah. Tumben kayak gitu sekarang. Tumben pakai jilbab, katanya. Tumben pakai rok. Mau kemana ibu? Mau ke masjid. Biasa gitu-gitu. Betapa susahnya mulut itu bagi ibu-ibu yang terbiasa dengan bergibah. Tahu gibah? Ngomongin orang ya Allah, ya Rabbana. 2 jam bisa kuat, 3 jam bisa tambahan waktu itu. Ngomongin orang, beli apa itu? Beli emas itu katanya. Lihat itu pas tahu dia dipakai emas itu katanya. Beli apa? Beli kalung. Dia sengaja gerah. Ya Allah, ya Rabbah, diomongin. Padahal yang beli duitnya duit dia. Enggak ikut-ikutan kita. Dia kerudungnya baru. Pasti itu hasil ngutang katanya. Ya Allah, kerudung dia, kita yang repot. Ditahan. Yang bagi yang enggak terbiasa dengan menahan daripada ngomongin orang, ditahan. Mau ngomongin orang, kawannya biasanya itu pulang kerja sambil duduk rehat, datang kawannya, tahu enggak Bu? Tahu enggak? Ya Allah, ya Rabbana, ditahan yang seperti itu, ditahan ya Allah. Begitupun dengan kita bapak-bapak, mulai kita sejengkal, sedikit, insya Allah dengan ikhtiar kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang soleh. Terakhir, saya pesan kepada ibu-ibu, bapak-bapak semuanya,